Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sufatul Ajija dari D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul konsep penyebab penyakit. Tujuan saya mempresentasikan materi ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Baik, langsung saja yang pertama. Yang pertama di sini, pengertian penyakit. Sebelum membahas mengenai konsep penyebab penyakit, kita mengenal lebih dahulu apa yang disebut dengan penyakit. Penyakit merupakan suatu kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul pada gangguan pada sistem atau fungsi dari tubuh. Selanjutnya, pengertian penyebab penyakit. Penyebab penyakit adalah sebuah peristiwa atau kondisi kombinasi dari faktor-faktor yang memegang peranan penting dalam penyebabnya penyakit. Selanjutnya, konsep dasar penyakit. Konsep dasar penyakit itu ada berapa sih? Ya, kita bahas ya. Di sini ada yang pertama, segitiga epidemiologi atau the epidemiology triangle. Ya, yang kedua, roda atau the wheel. Dan yang ketiga, jaring-jaring sebab akibat atau the web of causation. Ya, yang pertama, segitiga epidemiologi atau the epidemiology triangle. Konsep penyebab dan proses terjadinya penyakit dalam epidemiologi berkembang dari rantai sebab akibat ke suatu proses kejadian penyakit, yakni proses interaksi antara manusia atau host dengan berbagai sifatnya, yakni biologis, fisiologis, psikologis, sosiologis, dan antropologis. Dengan penyebab atau agent, serta dengan lingkungan atau environment. Segitiga epidemiologi merupakan konsep dasar epidemiologi yang memberi gambaran tentang hubungan antara tiga faktor yang berperan dalam kejadian penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Komponen segitiga epidemiologi yang pertama yaitu host, yang kedua agent, dan yang ketiga environment. Yang pertama, host atau manusia, merupakan semua faktor yang terdapat pada manusia yang dapat memengaruhinya suatu perjalanan penyakit. Host erat dengan manusia sebagai makhluk biologis dan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga manusia dalam hidupnya mempunyai dua keadaan dalam timbulnya penyakit, yaitu manusia berupa golongan biotis, manusia yang kemungkinan terpajan dan kemungkinan rentan atau resisten. Dan yang kedua, agen atau penyebab. Agen atau penyebab adalah suatu substansi tertentu yang keberadaannya atau ketidakberadaannya mengikuti kontak efektif pada manusia yang dapat menimbulkan penyakit atau mempengaruhi perjalanan suatu penyakit. Macamnya berupa golongan biotis atau unsur hidup dan golongan abiotis atau unsur mati. Yang ketiga, environment atau lingkungan. Environment atau lingkungan adalah agregat dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu organisme. Klasifikasi lingkungan ada tiga. Yang pertama, lingkungan fisik, kedua, lingkungan biologi, dan yang ketiga, lingkungan sosial ekonomi. Selanjutnya, roda atau the wheel. Komponen roda yang pertama ada lingkungan sosial. Peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya pada stres mental. Dan yang kedua, lingkungan fisik. Peranan lingkungan fisik lebih besar dari yang lainnya pada sunburn. Dan yang ketiga, lingkungan biologis. Peranan lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya pada penyakit malaria. Dan yang terakhir, inti genetik. Peranan inti genetik lebih besar dari yang lainnya pada penyakit keturunan. Selanjutnya, jaring-jaring sebab akibat atau the web of causation.
Contohnya pada faktor kemiskinan. Karena faktor kemiskinan ini masyarakat akan cenderung berpengetahuan rendah, memproduksi bahan makanan rendah, dan daya beli masyarakat pun rendah. Sehingga konsumsi makanan tidak memadai dan mengakibatkan penyakit kurang gizi. Kemudian karena fasilitas kesehatan kurang, maka kesehatan masyarakat kurang, hingga mengakibatkan daya tahan tubuh dan penyerapan zat gizi terganggu. Selesai proses penularan penyakit. Penularan atau transmisi adalah perpindahan patogen yang menyebabkan penyakit menular dari individu atau kelompok inang yang terinfeksi ke individu atau kelompok tertentu lainnya. Perpindahan ini memungkinkan suatu penyakit tersebar secara luas. Selanjutnya akan saya tampilkan sebuah gambar. Ya, di sini merupakan sebuah diagram rantai penularan penyakit. Diagram ini terdiri atas beberapa mata rantai. Yang pertama, agen sebagai rantai pertama pada reservoir, portal tempat keluarnya agen, cara atau rute penularan, portal masuknya agen, dan inang rentan. Keluarnya agen dari inang terinfeksi di antaranya saluran pernapasan, misalnya virus influenza dan Mycobacterium tuberculosis. Saluran perkencingan atau misalnya sitosoma melalui tinja, misalnya Vibrio cholerae, dan sekresi konjungtiva, misalnya Enterovirus 70. Sementara itu, portal masuknya agen ke tubuh inang peka di antaranya melalui hidung atau virus influenza, mulut atau patogen penyebab gastroenteritis, kulit yaitu cacing kait, membran mukosa atau bakteri Treponema pallidum, dan darah yaitu virus hepatitis B. Perpindahan patogen terjadi melalui berbagai rute. Secara garis besar, rute penularan diklasifikasikan menjadi penularan vertikal dan penularan horizontal. Macam-macam rute penularan yang tadi saya ulang, penularan vertikal, penularan horizontal, penularan langsung, dan penularan tidak langsung. Itulah macam-macam rute penularan. Penularan vertikal merupakan perpindahan agen dari ibu atau induk kepada janin yang dikandungnya. Sedangkan penularan horizontal terjadi di antara komponen lingkungan, baik organisme hidup maupun benda mati, yang tidak memiliki hubungan orang tua anak. Selanjutnya, penularan langsung. Penularan langsung terjadi ketika keduanya bertemu dan mengalami kontak di suatu tempat. Sedangkan penularan tidak langsung terjadi akibat perpindahan agen melalui perantaraan benda atau organisme lainnya, sehingga sumber infeksi dan inang peka tidak harus berada di tempat yang sama. Oke, yang pertama penjelasan dari penularan langsung. Penularan langsung terjadi melalui dua cara, yakni satu kontak fisik dan yang kedua percikan pernapasan. Kontak fisik terjadi ketika individu terinfeksi bersentuhan dengan individu lainnya yang peka agen infeksi dapat berpindah. Rute ini meliputi sentuhan pada kulit, luka terbuka, maupun hubungan seksual. Contohnya penyakit yang ditularkan diantaranya HIV atau AIDS, sifilis, kencing nanah, dan hepatitis B. Untuk yang kedua, percikan pernapasan. Agen terinfeksi dapat ikut tersebar melalui percikan pernapasan yang dihasilkan saat individu terinfeksi batuk, bersin, atau sekedar berbicara. Penularan biasanya terjadi ketika individu peka berada di tempat yang sama dengan individu terinfeksi. Penyakit yang ditularkan melalui rute ini, misalnya sindrom pernapasan akut berat atau SARS, dan penyakit coronavirus. Untuk yang selanjutnya, penularan tidak langsung. Penularan tidak langsung terjadi akibat perpindahan agen melalui perantaraan benda atau organisme lainnya.
sehingga sumber infeksi dan inang peka tidak harus berada di tempat yang sama, yakni sebagai berikut. Yang pertama, perantara udara. Beberapa penyakit bisa menular melalui udara. Agen infeksi terbawa oleh partikel pernapasan kecil yang disebut droplet nuklei, berdiameter kurang dari 5. Akibatnya, partikel ini beratnya lebih ringan dibandingkan droplet biasa dan dapat berada di udara dalam periode waktu yang lama. Penularan dapat terjadi bahkan ketika individu terinfeksi tidak berada di tempat tersebut. Lalu selanjutnya, tuberkulosis, campak, dan cacar air merupakan contoh penyakit yang bisa ditularkan melalui udara. Selanjutnya yang kedua, transmisi fekal oral. Rute ini terjadi ketika patogen dalam partikel tinja seseorang berpindah ke mulut orang lain. Kurangnya sanitasi yang memadai seperti buang air besar sembarangan dan praktik kebersihan yang buruk merupakan penyebab utamanya. Patogen dapat terbawa oleh makanan, cairan, tanah, lalat, atau jari yang terkontaminasi. Penyakit yang disebabkan oleh penularan fekal oral diantaranya cacingan saluran pencernaan, demam tifoid, kolera, dan salmonellosis. Untuk selanjutnya yang ketiga, vektor. Penularan dapat terjadi melalui vektor, yaitu organisme atau biasanya arthropoda yang membawa agen infeksi tetapi tidak ikut tertular penyakit. Malaria, demam berdarah, dan demam kuning merupakan contoh penyakit yang ditularkan oleh vektor. Selanjutnya yang keempat, benda terkontaminasi. Agen infeksi dapat menempel pada benda mati, misalnya pakaian, gagang pintu, tombol lift, hingga telepon genggam. Benda-benda yang sering disentuh oleh tangan dan jarang dibersihkan berpotensi terkontaminasi bakteri, virus, dan agen infeksi lainnya, menjadi sumber penularan penyakit secara tidak langsung. Sekolah, kantor, dan rumah sakit merupakan beberapa tempat yang berperan penting dalam transmisi melalui fornite. Oke, yang selanjutnya. Poin selanjutnya, faktor-faktor timbulnya penyakit. Faktor-faktor timbulnya penyakit itu ada 3, yaitu yang pertama, host atau manusia, dan yang kedua, agen atau penyebab, ketiga, environment atau lingkungan. Yang pertama, host atau manusia. Host atau manusia adalah semua faktor yang terdapat pada manusia yang dapat mempengaruhinya suatu perjalanan penyakit. Host erat dengan manusia sebagai makhluk biologis dan manusia sebagai makhluk sosial sehingga manusia dalam hidupnya mempunyai 2 keadaan dalam timbulnya penyakit, yaitu manusia kemungkinan terpajan dan kemungkinan rentan atau resisten. Faktor yang mempengaruhi atau memegang peranan dalam proses kejadian penyakit pada host adalah faktor keturunan dan juga mekanisme kekebalan tubuh atau imunitas. Yang pertama, faktor keturunan. Ada beberapa penyakit keturunan yang dapat ditularkan dari kedua orang tuanya. Contohnya, asma, diabetes mellitus, hipertensi, dan yang lainnya. Selanjutnya, mekanisme kekebalan tubuh atau imunitas. Daya tahan tubuh seseorang tidak sama, namun faktor imunitas sangat berperan penting dalam proses kejadian penyakit pada seseorang dan sebaliknya, apabila host mempunyai imunitas akan terhindar dari penyakit. Lalu selanjutnya, mohon maaf sebentar. Nah, karakteristik host. Karakteristik host ada 3, yaitu resistensi, imunitas, dan infeksiosnis. Oke, yang pertama, resistensi. Resistensi merupakan kemampuan host untuk bertahan hidup terhadap infeksi atau agen.
Yang kedua, imunitas merupakan kemampuan host mengembangkan sistem kekebalan tubuh baik didapat maupun alamiah. Selanjutnya, infeksionis, potensi host yang terinfeksi untuk menularkan penyakit yang diderita oleh orang lain. Selanjutnya, agen atau penyebab adalah suatu substansi tertentu yang keberadaannya atau ketidakberadaannya mengikuti kontak efektif pada manusia yang dapat menimbulkan penyakit atau mempengaruhi perjalanannya suatu penyakit. Macamnya berupa golongan biotis dan golongan abiotis. Golongan biotis terdiri dari mikroorganisme, yaitu virus, bakteri, dan rickettsia. Kedua, non-mikroorganisme, contohnya protozoa, metazoa, atau cacing. Dan yang ketiga, tumbuhan, yaitu contohnya fungi atau jamur. Selanjutnya, penyakit yang ditimbulkan oleh kelompok biotik ini disebut dengan penyakit infeksi yang sifatnya menular dan tidak menular. Golongan abiotis terdiri dari 1. Golongan kimiawi, contohnya pestisida, bahan pengawet, makanan, obat-obatan, limbah industri. Yang kedua, golongan fisik, contohnya panas, sinar, radiasi, suara, getaran, objek yang bergerak cepat. Dan yang ketiga, golongan mekanik, contoh kecelakaan lalu lintas dan pukulan. Dan yang keempat, golongan nutrien, contoh karbohidrat, protein, dan lemak, yang apabila manusia mengalami kekurangan atau kelebihan akan mengakibatkan penyakit. Masuknya agen atau bibit penyakit yang dapat menimbulkan penyakit pada host atau manusia melalui beberapa macam jalur penularan sebagai berikut. Yang pertama, inhalasi, yaitu masuknya agen dengan perantara udara. Yang kedua, ditelan, yaitu masuknya agen melalui saluran pencernaan dengan cara memakan atau tertelan. Yang ketiga, melalui kulit, yaitu masuknya agen melalui kontak langsung dengan kulit. Selanjutnya, karakteristik agen. Yang pertama, infektivitas. Infektivitas atau kesanggupan agen untuk beradaptasi sendiri terhadap lingkungan host untuk mampu tinggal, hidup, dan berkembang biak dalam jaringan host. Patogenesitas atau kesanggupan agen untuk menimbulkan reaksi patologis penyakit pada host setelah infeksi. Ketiga, virulensi atau kesanggupan agen untuk menghasilkan reaksi patologis berat yang menyebabkan kematian. Ketiga, keempat, toksisitas atau kesanggupan agen untuk memproduksi toksin yang merusak jaringan host. Yang kelima, invasivitas atau kesanggupan agen untuk penetrasi dan menyebar ke dalam jaringan host. Dan yang terakhir, antigenisitas atau kesanggupan agen merangsang reaksi imunologis host atau membentuk antibodi. Selanjutnya, environment atau lingkungan. Lingkungan terbagi dalam 3 macam, yaitu lingkungan fisik adalah lingkungan yang berada di sekitar manusia yang meliputi kondisi udara, musim, cuaca, kondisi geografis, dan geologinya yang dapat memengaruhi kerentanan host. Lalu yang kedua, lingkungan biologi. Lingkungan biologi masih merupakan lingkungan yang berada di sekitar manusia, namun jenisnya berasal dari golongan biotis, yaitu hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme. Selanjutnya, lingkungan non-fisik. Lingkungan non-fisik adalah lingkungan sebagai akibat dari interaksi manusia yang meliputi sosial budaya, norma, adat istiadat. Sebagai contoh, lingkungan sosial ekonomi yang memengaruhi status kesehatan fisik dan mental, baik individu maupun kelompok, meliputi kepadatan, kehidupan sosial, fasilitas olahraga, rekreasi, stratifikasi sosial, dan yang lainnya. Selanjutnya, karakteristik environment. Ada 2, yaitu topografi dan geografis. Topografi merupakan situasi lokal tertentu, baik alamiah maupun buatan manusia, yang mempengaruhi terjadinya dan penyebaran penyakit tertentu. Yang kedua, geografis, yaitu keadaan yang berhubungan dengan permukaan bumi. Selanjutnya,
Yang terakhir, yaitu riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit atau natural history of disease adalah deskripsi tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kasual hingga terjadinya akibat penyakit seperti kesembuhan atau kematian tanpa terinterupsi oleh suatu intervensi preventif maupun terapektif. Pengetahuan tentang riwayat alamiah penyakit sama pentingnya dengan kuasa penyakit untuk upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Dengan mengetahui perilaku dan karakteristik masing-masing penyakit, maka bisa dikembangkan intervensi yang tepat untuk mengidentifikasi maupun mengatasi problem penyakit tersebut. Berikut ini ditampilkan kerangka umum riwayat alamiah penyakit. Nah, sebagai berikut. Riwayat perjalanan penyakit itu melalui beberapa fase. Yang pertama, fase susceptible atau rentan. Dan yang kedua, fase subklinis atau asimptomatis. Ketiga, fase klinis. Dan yang keempat, fase penyembuhan atau kecacatan atau kematian. Lalu prosesnya ada proses induksi, proses promosi, dan proses ekspresi. Awal proses etiologis atau paparan dengan agen kasual, lalu awal proses patologis atau penyakit menjadi irreversible, lalu awal penyakit klinis, mulai tanda dan gejala klinis, yang terakhir awal akibat penyakit atau perubahan status kesehatan atau kematian. Pencegahannya yaitu ada 3, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Terus mungkin perjalanan penyakit yang dimulai dengan terpaparnya individu sebagai penjamu yang rentan susceptible oleh agen kasual. Paparan eksposur adalah kontak atau kedekatan proximity dengan sumber agen penyakit. Konsep paparan berlaku untuk penyakit individu maupun non-infeksi. Penyakit infeksi maupun non-infeksi. Contoh, paparan virus hepatitis B atau HBV dapat menginduksi terjadinya hepatitis B. Paparan stres terus-menerus dapat menginduksi terjadinya neurosis. Paparan radiasi menginduksi terjadinya mutasi DNA dan menyebabkan kanker, dan sebagainya. Arti induksi itu sendiri merupakan aksi yang mempengaruhi terjadinya tahap awal suatu hasil, dan hal ini mempengaruhi awal terjadinya proses patologis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dan kesimpulan dari materi ini mungkin poin-poin yang dapat diambil. Yang pertama, konsep penyebab penyakit. Yang kedua, rantai penularan penyakit. Yang ketiga, faktor-faktor timbulnya penyakit. Dan yang terakhir, riwayat alamiah perjalanan penyakit. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.